Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat-ayat ini kepada kita semua. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata yang diucapkan Yesus ini, kita melihatnya dengan jelas adalah dua kata-kata terakhir yang diucapkan di kayu salib. Kata-kata itu adalah aku haus, lalu kemudian kata-kata itu sudah selesai. Kata yang terakhir sudah pernah saya bahas dalam khotbah lainnya. Dan kali ini saya ingin membahas terkait dengan ayat yang ke-28. Dari Yohanes pasal yang ke-19 berkata, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya yang dikatakan di dalam Alkitab segala sesuatu sudah selesai? Ada dua kata yang mungkin bisa diasosiasikan dengan kata telah selesai, yaitu kata accomplish, lalu yang kedua kata finish. Begitu. Finish itu menyelesaikan segala sesuatu, accomplish itu menggenapi. Nah, saya sengaja menunjukkan ini dari sudut kata yang berbeda, yaitu bahasa Inggris, untuk menunjukkan kekayaan arti kata sudah selesai di sini. Saudara, maksudnya ketika Yesus berkata aku haus, ini bukan sekedar Yesus mengutip dari firman Tuhan, misalnya di dalam Mazmur 69 ayat 21. Tetapi saya menunjukkan di sini kata sudah selesai di sini atau accomplish atau finish di sini, bahwa Yesus menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan Bapa di dalam hidupnya. Nah, kalau kita membaca, menggali dengan teliti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka keseluruhan nubuat tentang Yesus digenapi ketika Yesus menyelesaikan semua pekerjaan Bapa di dalam hidupnya. Jadi ketika dia berkata, aku haus, bukan karena dia hanya mengutip kitab suci, lalu dia mengatakan kitab suci itu supaya kitab suci, nubuatan tentang dia, digenapi di dalam hidupnya. Memang pada waktu itu, Yesus merasa kehausan. Saudara, kehausan yang Yesus nyatakan di sini, ini memang membuktikan bahwa dia adalah seorang manusia. Dalam khotbah yang lain, saudara sudah mendengar bahwa tubuhnya sudah tidak tahan lagi karena banyak cairannya yang sudah keluar ketika dia mengalami penderitaan selama berjam-jam dalam penganiayaan penyalipan. Nah, sebenarnya kalau kita baca di sini, saudara, mereka memberikan kepada dia anggur asam. Sebelumnya ketika orang memberikan kepada dia, prajurit memberikan kepada dia anggur asam, Yesus menolak, tidak mau meminumnya. Jadi ada sebuah kontradiksi yang kita lihat di sini. Mengapa sebelumnya mereka memberikan anggur asam kepada Yesus untuk diminum oleh Yesus? Yesus menolak, tapi sekarang Yesus mengatakan bahwa dia haus. Apakah sebelumnya dia tidak haus? Saya mau katakan kepada saudara di sini, Yesus mengatakan aku haus, dia membutuhkan sebuah
cairan, dia membutuhkan cairan untuk bibirnya, untuk mengeringkan bibirnya yang saat, untuk membasahkan bibirnya yang saat itu kering. Karena apa? Karena dia ingin mengumpulkan kekuatan terakhir untuk mengatakan bahwa semua kegenapan firman Tuhan, semua rencana Allah sudah diselesaikan oleh Yesus. Jadi Yesus sudah mengerjakan pekerjaan tanggung jawabnya, apa yang menjadi bagian pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya sampai selesai. Dan dia sudah accomplish, mencapai, menggenapi semuanya. Bukan hanya seluruh kitab suci digenapi di dalam dia, tapi dia menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Nah, dia berkata, aku haus, supaya bibirnya yang kering itu bisa dibasahkan, dan dia akan mengatakan perkataan yang terakhir sudah selesai. Dengan cara itu, dia menutup semua rangkaian pekerjaan Allah di dalam hidupnya dan menggenapi semua kebenaran Allah bahwa dia adalah satu-satunya anak domba Allah. Dia adalah anak domba yang dibicarakan di dalam perjanjian lama. Orang membawa korban di dalam perjanjian lama. Dan saat itu dia menjadi korban yang sempurna. Sejak Yesus Kristus mati di kayu salib, maka semua pendamaian Allah dikerjakan melalui orang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada lagi dengan cara yang lain. Tidak ada lagi orang membawa korban. Tidak ada lagi orang datang kepada Allah dengan cara-cara yang lain, tetapi satu-satunya cara hanyalah melalui kematian Yesus. Saudara, saya mau katakan, dia katakan pertama, aku haus. Orang memberikan dia minum, yaitu anggur asam ini. Anggur asam ini dipakai untuk meredam rasa sakit, untuk dipakai sebagai semacam painkiller, sebagai sebuah bius. Tapi Yesus menolaknya, saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab sebelumnya tertulis mereka berikan dia minum, dia tolak. Mereka memberikan minum yang sama, yaitu sebuah minuman yang dipakai sebagai morfin, anggur asam itu, untuk mengurangi rasa sakitnya. Yesus memang menanggung semua rasa sakitnya. Jadi kalau kita baca di sini, aku haus, di sini dia tidak memuaskan rasa hausnya, tapi sebenarnya dia mengumpulkan kekuatan yang terakhir untuk berkata bahwa sudah selesai. Karena ada tafsiran lain yang mengatakan bahwa Yesus saat itu sedang di dalam keadaan yang tubuhnya sudah betul-betul tidak sanggup menanggung lagi penderitaan itu, sehingga dia meminta belas kasihan dari prajurit Roma supaya memberikan kepada dia sedikit air. Dan saya menolak tafsiran ini. Saya menolak pikiran ini. Yesus tidak membutuhkan belas kasihan dari manusia. Sebenarnya yang terjadi adalah manusia yang membutuhkan belas kasihan dari Yesus. Jadi kita harus melihat cara ini terbalik. Bukan Yesus meminta belas kasihan dari prajurit Roma supaya memberikan dia minum sehingga dia mempunyai kekuatan. Tidak, tetapi justru kita manusia berdosa yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Aku haus di sini dinyatakan oleh Yesus. Mengapa? Karena semua tulisan-tulisan perjanjian lama yang menulis tentang Yesus harus digenapi. Apa yang dia katakan, dia tidak mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi apa yang terjadi dalam dirinya adalah menggenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam perjanjian lama, di dalam keseluruhan kitab suci. Aku haus menyatakan sebuah pernyataan, segala sesuatu dalam kitab suci sudah accomplish, sudah digenapi di dalam diri Yesus. Dan kini dia mengatakan perkataan terakhir, sudah selesai. Maka saat itu, pada jam 3 sore saat itu, Yesus menyerahkan nyawanya, dan ini merupakan sebuah puncak rencana Allah. Korban Paskah itu, korban utama Paskah itu dibunuh di kayu salib dan menutup semua rangkaian-rangkaian daripada Paskah. Sejak korban utama itu
ditutup, maka korban utama itu dibunuh, maka imam di Bait Allah meniup sangkakala menyatakan bahwa saat itu korban Paskah sudah dipersembahkan. Saat itulah Yesus mati. Tabir Bait Allah terbelah dua, menyatakan tidak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dan maha kudus. Dan melalui Yesus kita bisa datang kepada Allah. Karena apa? Karena Dia adalah satu-satunya penggenapan kebenaran Allah. Saudara, kita semua harus datang kepada Dia. Dia adalah kebenaran yang satu-satunya. Tidak ada lain. Itu sebabnya Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.